Halo Sobi, di podcast ini kita akan membagikan peristiwa-peristiwa horor di Spookify. Kali ini kita akan menceritakan 2 cerita dari Sobi selama di sekolah atau kampus. Cerita pertama berasal dari salah satu perguruan tinggi di kota S. Jadi, cerita ini berawal dari para mahasiswa yang baru saja selesai praktek di ruang laboratorium. Karena waktu itu jam istirahat, mereka lebih memilih stay di lab dan mutar lagu pakai speaker. Gak lama dari itu, mereka mendengar azan zuhur berkumandang. Dan karena memang sudah waktunya sholat zuhur, musik yang mereka putar pun dimatikan sejenak untuk mendengarkan azan. Setelah azannya selesai, mereka memutar lagi lagunya. Tiba-tiba, pintu lab kebuka kenceng. Kondisinya, pintu lab itu adalah pintu kayu dan di luar ruangan lab itu ada pintu kaca. Jadi pintu kaca ini yang memisahkan ruang laboratorium dengan ruangan luar, dan pintu lab yang terbuat dari kayu itu kebuka lebar. Padahal pintu kaca ini nggak kebuka sama sekali, jadi nggak ada angin yang masuk. Dan posisinya di laboratorium itu nggak ada siapapun lagi selain mereka. Sontak mereka kaget dan takut. Karena menyadari keanehan itu, mereka buru-buru keluar meninggalkan barang bawaannya. Dan konon katanya, tempat itu memang ada yang nungguin. Siang itu, dari yang awalnya menyenangkan, berubah jadi hari yang menakutkan. Wah, terus kalau nggak ada angin dan nggak ada siapa-siapa lagi di situ selain mereka, kenapa pintunya bisa kebuka ya? Nggak ada yang tahu. Bahkan sampai sekarang pun mereka juga nggak ngerti kenapa pintu itu sampai kebuka sendiri. Bisa aja mereka yang nungguin lagi ngingetin buat nggak nunda-nunda sholat. Ngomong-ngomong tentang sholat, aku punya cerita yang masih berhubungan sama sholat. Di cerita kedua, berasal dari salah satu boarding school di kota K. Siswa di sana tinggal di asrama yang satu kamarnya berisi 22 hingga 24 orang, di mana 2 orangnya adalah kakak kelas yang ditugaskan untuk berjaga. Di kamar tersebut memiliki ranjang bertingkat dari besi. Cerita berawal dari perempuan yang tidur di kasur bagian bawah. Ia tertidur hingga jam 12 malam. Kemudian terbangun. Ia terbangun karena ingin ke kamar mandi dan membangunkan teman sebelahnya untuk menemaninya. Namun, teman sebelahnya tidak terbangun. Di kasur atas, ia melihat temannya yang tertidur dengan posisi tangan tergantung dan kepala di dekat tangga ranjang. Dan juga ada hanger besi yang tergantung. Terus gimana? Melihat teman-temannya tidak ada yang terbangun, akhirnya dia pergi kamar mandi sendiri. Untuk letak kamar mandinya berada di belakang kamar tidur dan berbentuk memanjang sehingga memiliki lorong. Kemudian ia masuk kamar mandi dan melanjutkan urusannya. Ketika sibuk dengan urusannya, dari kejauhan terdengar suara segerombolan laki-laki parubaya. Ia panik karena takut auratnya terlihat, atau bisa jadi ada orang jahat yang masuk ke area kamar mandi. Suaranya semakin dekat, ia pun semakin panik. Akhirnya dia dalam kamar mandi mencoba memberanikan diri, kemudian mulai membuka kunci kamar mandi dan menghitung 1, 2, 3, dan langsung berlari ke kamar dan mengunci pintu. Sepanjang berlari di lorong, tadi ia tidak melihat siapapun di sana. Namun, dia tidak berpikiran aneh saat itu. Ia memutuskan untuk tidur. Kemudian
Saat baru saja tidur sebentar, ia terbangun karena mendengar suara. Suara itu berasal dari ranjang atas. Ternyata temannya yang tidur di kasur atas sedang memukul-mukul hanger di pinggir ranjang. Temannya itu ternyata masih dalam posisi tertidur. Mendengar hal itu, ia hanya mengambil hanger dari temannya, kemudian menggantung kembali tanpa memikirkan hal-hal yang aneh. Kemudian ia memutuskan untuk tidur lagi. Baru saja tidur sebentar, ia terbangun lagi karena mendengar suara box digeser. Ia terbangun dan duduk di kasur, melihat box di bawah ranjang teman sebelahnya sudah tergeser keluar dari bawah ranjang. Dari situ, ia mulai merasa ketakutan dan menyadari banyak hal aneh yang terjadi di malam itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur di sebelah kakak kelasnya dan coba membangunkan kakak kelasnya. Namun, tidak terbangun. Keesokan harinya, perempuan itu bercerita tentang hal yang terjadi semalam itu. Teman-temannya tidak ada yang percaya. Saat dia menceritakan, temannya yang sedang memukul hanger di pinggir ranjang, temannya hanya tertawa. Mana mungkin aku melakukan hal itu saat tidur? Saat sedang ramai-ramai, kakak kelasnya tak sengaja lewat dan mendengar cerita tersebut. Kemudian bertanya, "Kamu lagi mens?" Perempuan itu kemudian menjawab, "Iya kak." Kakak kelas itu bertanya lagi, "Apa kamu lupa mengganti pembalut?" Kemudian perempuan itu menjawab lagi, "Ya kak, aku lupa karena tertidur semalam." Kemudian kakak kelasnya langsung memberitahunya, "Kalau lagi mens, jangan lupa ganti pembalut ya. Dan jangan lupa berdoa. Kalau bisa, berwudu." Semenjak hal itu, perempuan itu tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata sekrusial itu ya ganti pembalut. Iya, kalau dari cerita yang pernah aku dengar, saat kita sedang mens, itu kita mengeluarkan aroma yang dapat mengundang mereka. Dari dua cerita tadi, kita tahu dan kita harus berhati-hati. Karena ketika kita sendiri, sebenarnya kita tidak benar-benar sendiri. Ölüm mü dedi?